Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah eks-pejuang Timor di Kupang pada tahun 2022 hingga 2024. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti tiba di kantor Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Sebelum masuk, Diana yang mengenakan pakaian serba hitam sempat tersenyum kepada awak media. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur NTT. Sebelumnya, Diana pernah dipanggil untuk diperiksa di Kejati NTT di Kupang, Nusa Tenggara Timur, namun Diana tidak hadir dalam pemanggilan. Diana diminta keterangan selaku Komisaris Utama PT Berantas Abipraya dan Direktur Jenderal Cipta Karya pada tahun 2023. Proyek pembangunan 2.100 unit rumah khusus untuk eks-pejuang Timor di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan setelah ditemukan berbagai masalah dan ada dugaan korupsi dalam proyek ini. Pemirsa, Kejaksaan Agung memanggil Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah eks-pejuang Timor di Kupang pada tahun 2022-2024. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Celia Alexandra di sana. Celia, bagaimana jalannya pemeriksaan pada hari ini? Baik, Agita Malika dan juga pemirsa, jalannya pemeriksaan masih sedang berlangsung. Artinya kalau kita mengacu dengan kedatangan dari Wakil Menteri PU tersebut dari pukul 9.04 waktu Indonesia Barat, hingga saat ini saya mengabarkan untuk Anda sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, artinya sudah 7 jam lebih. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri PU ini diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Di mana pemirsa, memang Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah eks-pejuang NTT di eks-pejuang Timur maksud kami di Kupang, Nusa Tenggara Timur sebanyak 2.100 unit rumah yang memang dikerjakan kala itu oleh Kementerian PUPR pada periode 2022 sampai dengan periode 2024, di mana hari ini Diana Kusumastuti atau Wakil Menteri PU ini dipanggil karena saat itu di periode tersebut ia menjabat sebagai Dirjen Cipta Karya PUPR dan juga sebagai Komisaris dari PT Berantas Abipraya. Dan hari ini dia akan dimintai keterangannya hanya untuk dimintai keterangan saja, belum sebagai saksi karena tahapan dari kasus ini masih di tahap penyelidikan, pemirsa, tadi informasi yang kami dapatkan. Dan juga terkait dengan kasus ini memang mulai terbuka terang ketika ditemukan bahwa tidak sesuai antara spesifikasi dan juga hasil ataupun realita, dan juga dilaporkan langsung oleh Kementerian PKP kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang dibawahi langsung oleh Marwar Sirait atau ARA. Ia kemudian mengatakan bahwa ditemukan ada kecurigaan bahwa terjadinya fraud dalam proyek ini dan kemudian menerjunkan inspektoratnya langsung untuk memeriksa bagaimana kemudian proyek yang berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini. Dan ditemukan ada 57 rumah yang rusak parah dari proyek ini meski belum ditempati. Selain itu dari shop drawing ini berbeda juga dengan realita, bahwa di shop drawing ini fondasinya setinggi 90 cm sampai dengan 170 cm, tetapi untuk realitanya ini hanya 30 cm sampai dengan 40 cm saja. Adapun ada satu lagi yang berbeda, yakni untuk penebalan ataupun pemantapan tanah. Untuk tanah yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya di bawah dari Dian Kusumastuti ini tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga tampak bangunan ini mudah turun begitu. Ini kemudian yang saat ini sedang didalami. Kami juga akan menunggu bagaimana kemudian hasil dari proses pemeriksaan hari ini. Seperti yang disampaikan tadi bahwa memang Diana Kusumastuti ini memang sudah sempat dipanggil sebelumnya oleh Kejati Nusa Tenggara Timur di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun ia tidak mengindahkan pemanggilan tersebut dan kemudian ini adalah pemanggilan keduanya sehingga ia baru tiba tadi pagi untuk memberikan keterangannya. Pemanggilannya hari ini berlangsung di Kejaksaan Agung, pemirsa, tepatnya di Gedung Pitsus, Gedung Bundar Pitsus, dan
kemudian berlangsung sejak pagi hari tadi dan kita masih menunggu apa saja kemudian poin-poin yang kemudian didalami dari Diana Kusumastuti. Tetapi kalau kita berkaca lagi soal kasus ini pemirsa, ada 4 perusahaan dari BUMN yang kemudian turut serta mengerjakan proyek ini. Di antaranya adalah PT Berantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Adikarya, dan juga PT Yodya Karya Persero. Jadi ada kemungkinan ada 2 hal yang akan didalami dalam hal ini, dirinya sebagai dirjen dan juga dirinya sebagai komisaris. Sementara demikian. Terima kasih Celia Alexandra, informasi langsung dari Kejaksaan Agung. Kita akan nantikan bagaimana hasil pemeriksaan pada hari ini.